Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, amma ba'd. Di sini saya akan mereview sebuah materi tentang filsafat yang sebelumnya disampaikan oleh beliau Bapak Saiful Mujab MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sya'ban Aswayat dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas A, biasa dipanggil Ahmad. Tinggal saya di Nganjuk, Jawa Timur. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologi, filsafat merupakan akar kata dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo, bahasa Inggrisnya adalah love, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah cinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan atau wisdom. Yang digabungkan menjadi satu adalah cinta kebijaksanaan, atau jalan bagaimana kita menemukan suatu kebijaksanaan. Yang secara terminologi, filsafat adalah satu pendekatan untuk mempelajari sesuatu secara mendalam, radikal, komprehensif, menyeluruh, detail, menggunakan pendekatan logika untuk mencari suatu kebenaran yang paling tinggi. Yang kedua adalah ciri khas dan pembagian filsafat. Ciri khas filsafat diantaranya yaitu yang pertama adalah mendalam, yang kedua komprehensif dan menyeluruh dari berbagai dimensi dan sisi, yang ketiga radikal atau seakar-akarnya atau tidak tanggung-tanggung, yang keempat adalah detail, yang kelima menggunakan pendekatan akliyah atau logika untuk mencari kebenaran. Pembagian pembelajaran filsafat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah filsafat umum, filsafat ilmu, yang ketiga adalah filsafat Islam. Yang ketiga adalah tujuan filsafat. Apa tujuan filsafat itu? Tujuan filsafat adalah agar memiliki satu metode pandangan pendekatan setiap memahami sesuatu dengan cara yang lengkap. Ketika memiliki pandangan yang lengkap, kita semua diharapkan menjadi orang yang bijak, mempunyai bekal menjadi orang dewasa, agent of change atau agen perubahan, dan menjadi kader-kader bangsa yang wise. Yang keempat adalah contoh dari filsafat itu sendiri. Contoh filsafat seperti 5 orang buta yang disuruh mendefinisikan gajah, padahal ia tidak pernah sama sekali mengetahui dan menyentuh gajah. 5 orang tersebut dimasukkan ke dalam ruangan yang berisikan gajah. Orang yang pertama memegang ekornya, dan dia membuat definisi gajah seperti cambuk. Orang yang kedua memegang kakinya, dan dia membuat definisi gajah seperti tiang listrik. Orang yang ketiga memegang telinganya, dan dia membuat definisi gajah seperti kipas. Orang yang keempat memegang badannya, dan dia membuat definisi gajah itu besar seperti raksasa. Orang yang kelima memegang belalainya, dan dia membuat definisi gajah seperti selang atau paralon. Semuanya itu benar jika dipandang dari sudut dimensinya masing-masing, dan semuanya itu salah jika dipandang dari sudut komprehensif atau menyeluruh. Jika semuanya dipertemukan untuk berdiskusi tentang gajah, maka mereka akan debat kusir, padahal semuanya adalah salah. Maka dari itu, filsafat mengkaji suatu fenomena seperti contoh di atas dari sudut pandang yang utuh tentang suatu kebenaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah hukum mempelajari filsafat. Apa tuh hukum mempelajari filsafat itu?
hukum mempelajari filsafat, tiap ulama berbeda-beda pandangannya. Seperti halnya menurut beliau Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Yang pertama, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, yang terkenal akan karangan kitabnya, seperti Ihya Ulumuddin, Kimiatus Sa'adah, dan lain sebagainya. Beliau memandang mempelajari filsafat adalah haram. Hal ini termaktub pada kitab karangannya, yaitu kitab Tahafut Al-Falasifah, atau kesesatan filsafat, yang menjelaskan tentang kesesatan filsafat karena mengandalkan rasional, dan rasional tidak pernah menyentuh daerah ketuhanan. Yang kedua adalah menurut Imam Ibnu Rushd. Beliau seorang ulama dari Andalusia yang dikenal dengan nama Al-Fayros. Beliau memandang mempelajari filsafat adalah mubah atau boleh. Hal ini termaktub dalam karyanya yang mengkritik atau membalas hukum yang dikeluarkan oleh beliau Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Tahafut At-Tahafut. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.